السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Memuja dan memuji empunya alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan berkah rahmat taufik dan hidayah daripada Allah, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan tentunya yang Allah berikan, alhamdulillah, tanpa kurang suatu apapun, sehingga sama-sama kita dapat mengikuti pengajian secara bersama-sama di musalla yang sangat kita cintai ini. Salawat ma'assalam, tak bosan-bosannya selalu kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang mu'tabar. Ta'zim wa takrim setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Umum atau yang mewakili. Ta'zim wa takrim kepada seluruh kepala bidang. Ta'zim wa takrim juga kepada seluruh karyawan-karyawati yang masih mengabdi di rumah sakit yang kita cintai ini. Semoga kita doakan semua yang berada di sini, dengan musabab kita melakukan pengajian ini, Allah hadirkan kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita, kelancaran dalam segala urusan kita, serta Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah luaskan rezekinya, Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semua, dan kita mendoakan juga semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita melakukan ibadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kajian kita di pagi yang berbahagia ini dibagi menjadi 2 session. Yang pertama mungkin kita akan memberikan sedikit paparan mobil khusus, yaitu tentang bagaimana tata cara beribadah tatkala seorang sakit. Kemudian nanti sesi kedua mungkin ada yang ibu bapak mau bertanya, insya Allah kita persilahkan, dan seandainya pun kami bisa menjawab, insya Allah akan kita jawab, dan seandainya pun keterbatasan ilmu kami tentang pertanyaan tersebut mungkin kita pending dulu, kita pelajari dulu, akan kita jawab di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah pengajian yang berbahagia, sembari kita duduk-duduk sejenak ini, mari coba kita mengulang kaji beberapa pelajaran-pelajaran, beberapa nasihat-nasihat, baik itu yang bersumber dari baginda Rasul ataupun yang termaktub di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Semoga kiranya dengan renungan dan juga nasihat tersebut nantinya dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tak ada modal utama kita kembali kepada Allah selain bermodalkan takwa. Bapak Ibu sidang jemaah pengajian yang berbahagia, sebelum kita mungkin membahas tentang topik yang telah ditentukan oleh panitia pada hari yang berbahagia ini, coba sekilas kita bertafakkur kembali, kita merenungi kembali akan satu pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apa pertanyaan itu? Apa sebenarnya tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini? Tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini, apakah untuk bermain-main? Apakah untuk berleha-leha? Apakah untuk melakukan planning wisata kemana-mana? Pukul tu duduk bagi dia kupi benda, pukul jauh-jauh laut, pukul jauh-jauh ugli benda. Ya. Apakah untuk hal tersebut Allah menciptakan kita di dunia ini? Tentu bukan. Tapi apa juga tujuan utamanya? Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanyalah untuk beribadah. Tujuan utama Allah menghadirkan kita di dunia ini untuk kita persembahkan ubudiyah kepadanya, untuk beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Wajibkah, sunnahkah, membantu orang sakitkah, bersedekah, i'tikaf, baca Al-Quran, berpuasa, sandunia air, apapun bentuknya. Yang penting ibadah yang kita persembahkan. Kenapa? Yang tujuan utama. Itu tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini. Maka perlu kita ketahui kembali. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui sebelumnya, walaupun Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya di dunia ini, tetapi perlu kita ketahui, ibadah yang selama ini kita lakukan, ibadah yang selama ini kita persembahkan kepada Allah, ini tidak bisa menjadi senjata andalan kita Pak untuk kita masuk ke dalam surga. Tidak bisa menjadi modal utama kita Bu untuk kita tukarkan dengan kunci surga Allah kelak di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena hari ini seandainya kita mau mengkalkulasikan, kita mau menghitung seluruh amalan yang telah kita kerjakan, mulai dari umur kita balik sampai detik hari ini, seandainya kita kumpulkan tepat mendum seluruh amalan yang telah kita kerjakan, ya, kita tukarkan dengan satu nikmat Allah saja, tak ada apa-apanya persembahan ibadah kita, tak seimbang, tak sepadan, malu, kita nggak berani. Itu dengan satu nikmat Allah saja mau kita tukarkan. Lebih-lebih kalau kita mau tukarkan dengan surga Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, nggak berani kita Pak, nggak berani kita, nggak ada apa-apanya ibadah kita. Lebih-lebih yang ibadah yang kita persembahkan hari ini, coba tanyakan, cek, evaluasi diri kita. Macam mana bentuk ibadah yang kita lakukan? Nggak usah jauh hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tanya aja. Kita mungkin yang berada di sini ada umur 60, 70, 80, 40. Pernah nggak sekali saja melakukan ibadah khusyuk mulai dari takbir sampai salam? Sekali undang baik lihat. Mana orangnya tiba tunjungan nak ajuk hadiah? Nggak ada, nak barang. Sekali aja Bu. 80 tahun Bu udah kita lakukan salat. 90 tahun dah salat. Sekali saja mulai dari takbir sampai salam fokus salat ada? Baik ada pegah sekali. Mulam sabar rakaat biar berdoa bagi pirang terus. Ya kan? Nah, dengan ibadah itu kita mau tukar dengan surga Allah. Berani kita, mana berani. Lantas untuk apa juga ibadah yang kita lakukan Ustaz? Semata-mata tujuan mana Allah diciptakan kita untuk ibadah. Ibadah aja. Moga-moga dengan ibadah tersebut kita dimasukkan ke dalam surga. Karena kan disebutkan dalam kitab secara hakikat, sah-sah saja Allah mau memasukkan si taat ke dalam neraka, si maksiat ke dalam surga. Sah nggak? Ada nggak yang berani veto? Ada yang nggak berani protes? Ada. Secara hakikat, tapi secara syariat Allah telah berjanji si taat akan dibalas dengan syurga dan si maksiat akan dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena Allah tak mengambil sedikit pun keuntungan dari ibadah kita Bu. Ya, ada Allah mengambil keuntungan daripada ibadah kita? Tidak. Apakah Allah kalau seandainya kita nggak salat Allah nggak maha tinggi lagi, nggak maha mulia lagi? Ini kita nih karyawan-karyawati ini rumah sakit umum ya nampak yang triliun baik sembahyang ya. Apakah Allah akan pensiun jadi Tuhan? Ana urusan sembahyang gede. Kenapa? Bahkan ibadah yang kita lakukan itu justru manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Ana ngecok keuntungan sedikit pun Allah. Allah nggak akan pensiun menjadi Tuhan apabila kita nggak beribadah. Nggak ada. Allah sudah maha tinggi, maha mulia. Justru ibadah yang selama ini kita persembahkan, ya kembali manfaatnya kepada kita sendiri. Jadi lakukan ibadah. Kenapa? Itu tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini. Akan tetapi masalah yang hadir kemudian hari ini, ya, kenapa terkadang ibadah yang kita lakukan sangat banyak hari ini ibadah yang kita lakukan, tambah taat terkadang seseorang melakukan ibadah, wabil khusus ibadah salat, tetapi tambah taat pula dia melakukan maksiat. Ya, apakah janji Allah nggak benar dalam Al-Quran? Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, apabila kalian telah melakukan salat, insya Allah pasti akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
Tambah taat seorang hari ini melakukan salat, tambah taat juga dia berjudi. Ya, sangat taat dia beribadah minum bimboisa. Ya kan? Apakah janji Allah enggak benar ini? Tidak. Ibadah yang kita lakukan ini belum sesuai dengan tata cara yang digarisbawahi oleh agama. Artinya apa? Belum benar ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya. Kita enggak tahu pun. Ya. Maka ibadah tersebut baru sah dilakukan, artinya baru diterima oleh Allah apabila sempurna seluruh syarat rukunnya kita hadirkan. Maka ini salah satu fungsi kita belajar lagi. Kita mengikuti kajian lagi. Ya? Hari ini kita yang menganggap dosa besar itu membunuh, menipu, korupsi. Padahal para ulama mengatakan tarku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu agama dosa besar. Dan menjudi, membunuh. Kenapa? Bahkan meninggalkan belajar ini lebih besar daripada perjudian pembunuhan. Kenapa? Berefek kepada ibadah yang kita lakukan nggak sah, Bu. Capek aja kita pilih-pilih pingkui. Ruku orang kita ruku, sujud orang kita sujud. Kita nggak pernah tahu ketentuan-ketentuannya. Pada belajar, baca Google kadang. Ya. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin junun, kata beliau. Ya, al-ilmu bila amalin junun. Seseorang yang mempunyai ilmu tetapi ilmunya enggak mau diamalkan, urung pungo ya. Orang gila dia, Bu. Kenapa? Hari ini tujuan kita mempunyai ilmu yaitu kita mampu melakukan ibadah sesuai yang digarisbawahi oleh agama. Kita mempunyai ilmu tentang salat. Oh, kita mampu melakukan salat sesuai yang diperintahkan oleh syariat. Wal amalu bila ilmin la yakun. Dan seseorang yang beramal, beribadah, tapi ibadahnya dilakukan tak berdasarkan ilmu, la yakun, sia-sia, zong, nggak ada apa-apa, nol besar. Bentuknya ibadah, tapi pada hakikatnya sebuah kemaksiatan yang dipersembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah tanpa ilmu. Maka ibu bapak sekalian, jangan terlalu cepat qanaah kita dalam masalah belajar. Kita hari ini salah menempatkan qanaah. Qanaah kan merasa cukup. Agama mengajarkan kita merasa cukup, yaitu dalam masalah harta. Lihat ke bawah katanya. Alhamdulillah ada mobil, tangga samping, mendenggai Honda. Alhamdulillah ada Honda, tangga samping, masih naik sepeda. Alhamdulillah ada sepeda. Tangga samping masih naik sepeda, jalan kaki ke pajak. Alhamdulillah masih bisa jalan kaki ke pajak. Tangga samping sudah stroke. 5 tahun dah terbaring. Alhamdulillah mentau stroke. Tangga samping enggak mati dia kabar. Ke situ kita disuruh bandingkan. Ke situ qanaah. Jangan dalam masalah ilmu. Sayyidina Ali mengatakan, seandainya manusia ini enggak qanaah dalam masalah ilmu, hanya merasa cukup, tatkala enggak merasa cukup, kita akan mencari lagi, Pak. Kakan tak menolong. Seandainya manusia enggak qanaah dalam masalah ilmu, sungguh hanya payah pegot penjara hari bekas Sayyidina Ali. Enggak usah buat sel itu. Kenapa? Orang ada ilmu semua. Hari ini kenapa kita enggak takut melakukan kemaksiatan? Ya? Nggak takut melakukan kemungkaran karena kita nggak tahu apa akibat efek dari yang kita lakukan itu. Hanya ya, depannya ada depu akibat karena nggak ada ilmu. Maka jangan cepat qanaah. Ya, kita lihat realita hari ini, Pak. Anak kita bahkan di rumah ya kan, habis hidrat ya, bu tanya bu SMP ya kabeh hidratan. Saya mah kasih bu PR kerja kelompok. Ya, kuliah berapa halang kasih bu makalah. Kerja sekali habis itu je. Maka jangan sampai kita hari ini selalu menyalahkan kesibukan sehingga enggak sempat mengikuti kajian. Alah sibuk lu wahai ustaz. Siapa sih sesungguhnya manusia yang enggak sibuk hari ini? Ya kan? Kalau kita selalu mau mengatakan kesibukan, insya Allah sampai tua sibuk terus itu. Jangan kesibukan yang mengatur kita, tapi kita yang harus mengatur kesibukan. Jangan tunggu waktu kosong baru beribadah, tapi kosongkan waktu untuk beribadah. Bahkan kan waktu kosong yang kita lakukan hari ini, ya, kan tujuan utama dulu hidup kita katanya untuk beribadah, ya. Jadi sambil menunggu masuk waktu ibadah selanjutnya, waktu kosong tersebut kita isi dengan bekerja, ya. Jadi kan wate kosong baru kita beribadah, ya. Justru hari ini waktu kosong tersebutlah sambil menunggu waktu masuk salat, ya, sambilan menunggu waktu azan asar dulu sembahyang luhur, dang asar, bekerjalah waktu kosong tersebut.
Bukan sibuk bekerja, kalau ada waktu kosong baru ibadah. Ini konsep yang salah. Ya, maka oleh karena demikian, ya, mesti kita ada himmah kembali, mesti ada semangat kembali. Coba kita lihat dalam sejarah itu disebutkan ada seorang aulia Allah, ya, namanya Syekh Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah. Ya, bagaimana semangat himmahnya beliau dalam menuntut ilmu itu, dalam belajar. Suatu hari beliau pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Ibnu Al-Mubarak, lau uhiya ilaika annaka maitun asyatan ma anta sani'. Wahai Abdullah bin Mubarak, seandainya Allah memberitahu kepadamu, ya, mewahyukan memberitahu kepadamu, engkau akan mati nanti sore, kira-kira apa yang akan engkau lakukan sekarang? Apa jawaban beliau? Atlubul ilma. Seandainya Allah memberitahu kepada beliau bahwa beliau akan ditarik nyawanya nanti sore, kan enggak connect wifi le, kan enggak minta password wifi. Tapi apa yang beliau lakukan? Atlubul ilm. Aku akan mencari ilmu, jawabannya. Nyamban himmah orang-orang terdahulu dalam mencari ilmu. Sehingga ibu bapak sekalian, satu alasan kenapa kita sampai dari ayunan sampai tua mesti melakukan ilmu, karena untuk sah ibadah yang kita lakukan. Ini adalah tujuan utama. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, siapa di sini yang bertunjuk tangan yang sudah khusyuk salat mulai dari takbir sampai salam? Ana barang enggak ada, Bu. Pasti ibadah yang kita persembahkan hari ini pasti ada cacat, kekurangan, setiap detik ada kurang. Tapi dalam kitab-kitab yang muktabar dikatakan, walaupun ibadah yang dia lakukan masih banyak cacat, kekurangan, salah di dalamnya, tetapi dia masih mau belajar, masih termasuk orang yang menuntut ilmu, insya Allah akan diterima. Kenapa? Termasuk ke dalam orang yang masih belajar. Tapi tanyakan sama diri kita, Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah yang kita hafal masa Belanda dulu, masa Jepang dulu, yang Fatihahnya ada putu-putu sampai uronyo kita salat, nggak pernah kita tahsinkan sama guru kita. Apa kabar ibadah tersebut? Bentuknya ibadah, tapi di hadapan Allah sebuah kemaksiatan yang kita persembahkan. Ya, buktinya urut sembahyang, ada berubah akhlak kita, ada berubah sifat kita, tambah taat salat, tambah taat kita juga bermaksiat. Bukan salahnya, bukan salatnya yang nggak benar, tapi ibadah yang kita lakukan belum sesuai. Mohon maaf orang yang ada bergabung. Fatihah hana betul loh. 80 tahun kita baca Fatihah, jangan kita tahsikan satu-satu gak ada jamaah aja. Fatihah kan bagian dari rukun itu, Pak. Maka betapa sayangnya anak kita hari ini lagu Korea, lagu Jerman bisa hafal dia, Bu. Liriknya tahu dia, Bu. Nadanya pas sekali masuk. Tetapi di ke-50 cerita yang dia. Ya, minta tayang kelipatan 50-nya anak itu 4 terus. Ini miris. Karena dalam ibadah itu ada yang namanya ibadah fardhu ain, ada ibadah fardhu kifayah. Dalam pelajaran itu, dalam ilmu yang kita pelajari, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah juga. Ilmu fardhu ain apa? Ilmu yang terikat dengan per individu. Artinya nggak bisa kita wakilkan. Sebelum kita belajar sendiri, kita nggak terlepas. Anjir dari belajar apa ane itu. Kayak salat juga. Salat kan nggak bisa kita wakilkan, Pak. Ya. Nah, salat tu mama bentar capek kali pulang kerja aja, mana sembahyang geroda nah. Nggak terlepas. Begitu juga dengan ilmu ini. Ya, 3 ilmu yang fardhu ain, Bu. Yang pertama ilmu apa? Yang pertama fikih, bukan fikih, tauhid lah dulu. Ya, tauhid apa nih fungsinya, Bu? Untuk kita mengenal siapa yang kita sembah. Macam mana mau hadir kekusyukan hari ini? Yang kita sembah nggak kenal. Direktur kita sendiri di sini kita nggak kenal. Macam mana kita mau menghormat dia? Ya kan? Maka sering kita lihat realita kita melakukan salat, Pak. Nah, baca-baca bukan ngerti aja, baca partai aja benar-benar. Ya? Nggak ada persiapan, Bu. Siapa di sini yang ada membuat persiapan 10 menit lagi mau azan, tinggalkan seluruh pekerjaan. Saya ini mau salat 10 menit lagi azan. Anak kita, Bu, anak kita yang SMA, yang SMP itu, mereka coba lihat nih mau 17 Agustus yang mengikuti paski berapa? Kapan sudah melakukan persiapan? Bulan Januari, Pak. Kayak tiap gerak antri uro. Bulan Januari mereka sudah melakukan persiapan hanya dengan tujuan biar nggak ada kesalahan sedikit pun dalam mengerekkan bendera di depan orang nomor 1 di kota Langsa cuma, Pak. Baiklah salah bacut. Bulan Januari ke latihan. Siapa yang mau mereka hadapkan? Cuma orang nomor 1 di kota Langsa, Pak. Kan Presiden Amerika, bukan? Kan Presiden Indonesia, bukan? Tetapi berapa menit kita ada melakukan persiapan untuk menghadap Sang Khalik? Ya, kita kadang-kadang dengar nonton sinetron, ibu-ibu kita pernah iklan ya, tunggu iklan salat. Nah, dengar sembahyang, oh KMN lah bukan lom.
Maka yang terbayang kan? Mana ada hadir kekhusyukan dalam kita salat hari ini, ya kan? Ana barang asyuk. Kita selalu terburu-buru, enggak ada menikmati salat kita. Asal sembahyang pajan tu lah ulai, ya kan? Allah Akbar pajan tu hanya. Asyik balik ala realita. Ya kan? Lebih-lebih minta jawab sama dia, kenapa? Itu sama dia enggak ada yang mengharap itu untuk baca lama-lama itu. Semua lah ulai hidangannya purnya lah, bubu goreng. Pur menu hari ini apakah telur pakai lipstick? Ya, kanya lah ulai enggak ada menikmati sehingga waktu Pak Imam geprok jarak kena masa dalam ya ali dah baru raya tu nak dengar pernah kata ngempu ni. Enggak ada menikmati, enggak ada. Kenapa? Enggak kenal kita. Itu salah satunya. Enggak kenal yang kita sembah. Mau macam mana? Mau khusyuk, maka kenali Allah dulu. Macam mana kita kenal Allah? Kita enggak pernah bisa kenal Allah kalau Allah enggak memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka para ulama, belajarlah ayat ke-50 kamu madai untuk kalian kenal Allah. Belajarlah sifat 20. Apakah Allah cuma mempunyai 20 sifat? Tidak. Allah sangat banyak sifat, tapi dengan 20 sudah aman. Ya, kemudian setelah kita mengenal Allah, macam mana kita mau beribadah, berterima kasih kepada yang enggak tahu kita, Pak. Allah dah kenal. Cara terima kasih, cara beribadah kayak mana? Enggak tahu. Macam mana cara kelakuannya? Ya, belajarlah ilmu yang kedua yang fardhu ain, yaitu ilmu fikih. Insyaallah akan kita bahas hari ini. Ya, apa itu fungsi tujuannya? Untuk mempelajari tata cara beribadah kepada Allah, macam mana cara sujud yang benar, macam mana cara salat tatkala kita sakit, macam mana cara buang air kecil yang benar, apakah ada habis hingga tetesan terakhirnya. Anda mau tahu dan tengok Pak, kan? Bedah jauh WC, tereju, sipot dua tahu, celok bedah berangkat salat, pas rukuk, pas sujud, ceret bu keluar. Ya kan? Macam mana mau usah itu? Dari tata cara wudu saja ada salah tu. Macam dah, walaupun tak khatam Quran je lah sembahyang. Wudu salah, enggak sah. Ya. Maka dalam kehidupan kita katanya ada dua penyakit. Ada penyakit rohaniah, ada penyakit zahiriah. Hari ini ibu bapak sekalian, bermiliaran orang rela menghabiskan duitnya, publo toko, publo motor, publo kebun, publo sawit untuk mengobati penyakit jasmaniah yang ada dalam dirinya. Ya kan, apa penyakit jasmania? Usus buntu, darah tinggi, rematik, trijo, kura, panu, ya kan, penyakitnya nendu mah. Tapi bermiliaran hari enggak sungkan-sungkan orang untuk mengobati, ya takut mati ke. Padahal seandainya pun kita dipanggil oleh Allah, tiba-tiba kita masih mengidap penyakit tersebut, darah tinggi, usus buntu, enggak akan masuk neraka kita gara-gara penyakit tersebut. Tetapi hari ini yang sangat miris, sangat sedikit, sangat langka manusia yang rela menghabiskan uangnya bermiliaran rupiah untuk mengobati penyakit rohani yang ada dalam dirinya, dalam batinnya. Apa penyakit batiniah itu? Allah belum dia kenal. Macam mana cara sujud yang benar, macam mana cara beribadah yang benar. Ya, ria, ujub, dengki, takabur sudah berkarat dalam hati, nggak ada diobatin pun. Bagi mereka bukan sebuah penyakit itu. Padahal seandainya tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, kita masih positif, ya, berpenyakit tersebut, dikhawatirkan, ditakutkan akan diseret ke dalam neraka. Tapi ada orang sibuk manusia memperindah tubuhnya, mempercantik tubuhnya, ya, yuhibbunal dalam hadis, manusia di akhir zaman sibuk mempercantik hidupnya, tubuhnya, memperindah tempat tidurnya, lupa menghiasi kuburnya. Ya kan, ada ini yang penting wajah berglowing orang kabar, ya kan? Yang tujuan utama. Ya. Wajah yang ada agak sedikit masuk-masuk ke dalam didompol biar mulus. Ya, gigi yang agak kengkeng pakai kawat mengarata. Itu yang tujuan utama. Ya, hatinya enggak pernah diglowingkan. Artinya apa? Maka ilmu yang kedua ini ilmu untuk mempelajari tata cara macam mana kita berterima kasih kepada Allah supaya benar, supaya diterima. Wajib belajar. Kemudian tatkala kita sudah melakukan ibadah, Bu, ya, telah melakukan ibadah, kan ibadah tersebut ada pahala. Pahalanya itu bisa saja diberikan kepada orang lain apabila kita tak jaganya, tak mempagarinya. Maka agama mengatakan belajar satu lagi ilmu fardhu ain yang wajib, biar amal kalian walaupun kalian menganggap sudah setinggi gunung Uhud, tanpa kalian sadari sudah diberikan kepada orang lain. Haji diploh ke, umrah enggak sanggup hitung lagi, tapi ngupan tuh orang dengki masih ada. Jangan harap pahala itu masih ada. Sudah diberikan kepada orang lain, maka pagari, ikat dia. Dengan apa kita ikat? Itulah belajar ilmu tasawuf. Satu lagi kata para ulama. Nah, inilah 3 ilmu yang fardhu ain yang wajib dulu kita pelajari.
Apakah Islam melarang kita menuntut ilmu umum, penerbangan, pertukangan, kimia, fisika, pegat bom? Silahkan, dipersilahkan. Bahkan sangat dianjurkan. Itu apa? Untuk kemajuan agama Islam. Tapi baik salah je ubat. Yang wajib kalian tinggalkan, yang sunat kalian kejar. Ya, ini masalah haji. Ya, maka ibadah yang selama ini kita lakukan, ibu-ibu bapak sekalian, barulah diterima apabila didasari dengan ilmu. Maka jangan harap ibadah yang kita lakukan apabila enggak ada ilmu, enggak akan diterima tuh. Maka minimal salah satu trik cara biar diterima, ikuti pengajian. Walaupun terus kena tengen, ana urusan. Karena yang wajib datang, bukan bisa yang wajib. Enggak mungkin, bila 10 tahun tajak hanjik-jik Fatihah, habis yang kurang asam tak, habis urut kan? Yang wajib ke bahai gurau-gurau kemudian yang wajib ada dengut-dengut ke kedehinan. Untuk apa? Biar diterima ibadah, hanya yang tujuan. Karena ibadah yang kita lakukan pasti kekurangan menurut cacat sejai dalam. Aduh, tamu hayal karo do. Si sanggup buat sekarang satu cerpen dalam satu salat itu. Ya kan? Maka oleh karena demikian, sebagaimana tadi tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita di dunia untuk beribadah, maka itu persembahkanlah seluruh kehidupan kita untuk berubudiyah kepadanya. Perlu digarisbawahi, ibadah itu nggak mesti di masjid, Bu. Tu bae rumah lo nggak pegawai mau sakit, banyak kujang sembahyang, nggak mesti di masjid. Seluruh aktivitas kita hari ini niatkan itu sebagai ibadah. Maka dalam Islam sangat penting, sangat perlu kepada niat. Apapun yang mau kita lakukan, jangan lupa pasang niat, Bu. Ya, berapa banyak hari ini amalan yang dilakukan oleh manusia bentuknya amalan akhirat, gara-gara salah niat berubah menjadi amalan dunia aja. Wajib mangai bugai rumah apa haji ya, ini tujuan. Ya, bersedekah sangat-sangat banyak biar jujur anak oleh mertua. Ya, di depan calon mertua mengai pegah dermawan. Sedekah leletah manusia itu enggak ada. Bentuknya kan akhirat itu. Ya, tapi karena salah pasang niat, maka tak mendapat apa-apa di akhirat. Begitu pula sebaliknya, sangat banyak amalan dunia yang dilakukan gara-gara bagus niat berubah menjadi amalan dunia dan akhirat. Cuma hanya memindahkan duri di tengah jalan, Pak. Memindahkan botol aqua duri ini biar enggak mengganggu pemandangan kebersihan bagian daripada iman. Itu tujuan kita, bukan untuk disanjung. Bisa menjadi amalan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian nih, pegawai nih. Waktu pergi pagi itu jazamkan dalam ini aku niat bekerja untuk mendapat rezeki yang halal untuk aku dapat memberikan kepada orang-orang yang wajib nafkah atasku dengan rezeki tersebut supaya saya dapat beribadah kepadamu ya Allah. Jadi ibadah. Jadi anak payah ikat ke lembu le masjid ibadah. Yang kirain itikaf selalu bukan itu. Yang mudah dapat gop. Itu bukan anjuran agama. Jadi kita bekerja tetap kayak biasa, tapi niatkan itu menjadi ibadah. Kenapa? Tujuan utama adalah beribadah. Maka oleh karena demikian terkadang hari ini dalam kita melakukan ibadah dalam kondisi yang sehat sudahlah enak, tapi terkadang kan tubuh kita hari ini yang namanya manusia pasti diberi ujian cobaan oleh Allah, ya, yaitu kita merasakan sakit, dan sakit ini adalah merupakan hal yang lumrah yang dialami oleh seorang manusia, dan itu sebagai tanda bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena dengan sakit Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang miri suruhnya, watai sakit, kak tinggal semayang. Padahal justru dengan sakit tersebut, Allah mengampun dosa kita yang telah lalu. Catamah lam kedor lain. Kan tambah sakitnya. Ya kan? Ya, padahal sakit salah satu tanda itu ataupun sebab Allah mengampuni kita. Maka jangan kita tambah lagi dosa yang baru. Ya, Allah itu mau menguji kita. Ya, mau melihat terutama mana hambanya yang sabar atas terhadap penyakit tersebut. Berapa banyak hari ini manusia yang mengeluh tatkala diberikan sakit. Nah, udah pegah ke kau tapi batai drok ngeluh. Itu macam tak kayak ego tu kan. Ya kan, berapa banyak itu, Bu? Ya, maka oleh karena demikian satu hal yang sangat dianjurkan bagi kita tatkala kita sakit, Bapak sekalian, memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak mengingat Allah, ya, berdoa, ya, sehingga penyakit tersebut yang dideritanya akan menjadi sebab diampunkan dosanya dan menjadi sebab dia lebih dekat dengan Allah. Cuman hari ini kasus masalah di luar yang kita hadapi, berapa banyak hari ini saudara kita, dan ini betul-betul harus kita waspadai, ya. Dan bahkan kata para ulama ini menjadi salah satu sebab su'ul khatimah seseorang. Mati dalam keadaan tidak baik. Ya. Apa? Yaitu banyak manusia hari ini tatkala berada di rumah sakit, ya, mereka tidak salat, Pak. Tatkala masuk rumah sakit tidak salat.
Apa alasan mereka? Allah untuk waktu tatubiyat kata qada. Mina tatubiyat. Mana jika nabi ada? Kalau nanti saya qada Pak Ustaz tak kalah sembuh. Kalau ada sembuh. Ya kan? Nah, ini perlu kita beritahu nih, perlu kita camkan kepada para pasien-pasien Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita menyepelekan salat dengan alasan mereka nanti waktu tatubiyat lah, nanti waktu sembuh kita qada Pak Ustaz. Ya, padahal kita setiap hari belajar, kita belajar bab tayamum. Ya, sudah kita belajar macam mana cara salat-salat menghormati waktu. Macam mana cara salat tatkala tangan kita lagi diinfus, tatkala ada perban. Sudah dijelaskan oleh guru-guru kita semua. Ya, macam mana cara temom. Ya, tatkala anggota kita ada infus, ya. Dan pada tangan tersebut kan bagian daripada temom, macam mana caranya itu? Sudah diajarkan semuanya. Ya, maka salat saja kita hormat waktu. Sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, ataupun salat saja untuk menghormati salat darurat istilahnya. Ya, faqih tahurin. Ya, tapi jazamkan dalam hati tatkala nanti kita sembuh, maka kita akan mengganti salat tersebut. Artinya apa? Sangat banyak kajian-kajian yang sudah dipelajari, yang diajarkan oleh guru kita. Ya, jangan sedikit sakit kapre semayang. Padahal sakit, Pak, cuma demam, diimpus di tangan, lewroh na semayang. Ya kan? Masjid di samping kita, bentar-bentar kita dengar azan. Terus seminggu kadang Pak hana salat. Ini merupakan bisa menjadi satu sebab kata ulama su'ul khatimah. Dikit sakit yang enggak ada kemuskilan pun. Namun berat karena yang tahu kan beratnya tidaknya kan kita sendiri yang mengalami kesakitan. Kasih minggu hana semayang. Dengan alasan anjing wudu. Itu kan bisa temom. Diceritakan oleh guru-guru kita. Ya, tatkala beliau berkunjung ke Malaysia, katanya Bapak sekalian, itu di toko di depan rumah sakit di Malaysia itu ada mempersiapkan tanah, Bu. Ibu beliau tanah untuk apa? Untuk tayamum. Untuk tayamum. Nah, coba kita lihat kota besar sekarang. Kalah gede kampung, Pak. Dia mayoritas orang Islam. Patna dan kan banyak pasien alasan kan gimana tayamum mana tanah. Puan ada jauh liket alu aja tonton tanah. Puan ada ya? Alasan mereka enggak tahu mau mencari tanah di mana, Pak. Hana semayang, ini alasan. Ya, tanah hana gerupak mita, yang heran rukuk ke depan dah, Pak. Ya, tanah hana, ya rukuk, lungki ke depan, you juga pesan COD lah kadang. Ya, tanah hana, yang heran dah, ya kan? Tapi lebih orang sakit dari ini, Pak. Tiap hari ada orang yang menjengukkan bawa rantang, kan pesan ciba tanah bawa rantang, lebih empun tapi, Pak. Anjir. Kita tidak menganggap sepele, Pak. Menganggap sepele ya kan salat, sehingga berapa banyak coba kita lihat. Luka bagi orang ini semayang 3 minggu, Pak. Apa itu? Padahal salat adalah merupakan tiang agama. Maka kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh penduduk negeri ini bukan membunuh, bukan merampok, bukan berzina, tetapi kejahatan terbesar per kakak. Kalau kita perhatikan ada kemaksiatan tersebut apa? Meninggalkan salat. Berapa banyak anak kita, Bu Ci? Kita berikan dia ilmu sekolah-sekolah yang tinggi, universitas ternama. Ya, terkadang kita hari ini mengecam orang-orang yang menodai agama Islam tanpa kita sadari anak kita sendiri meruntuhkan agama. Tidur di rumah kita, samping kamar kita, enggak pernah kita perintahkan untuk salat, meruntuhkan agama. Kan menodai agama, lebih mbak tiahok. Tapi ya, biasa anda deh. Tanpa ini kemaksiatan terbesar yang terjadi, meninggalkan salat. Sebagian orang mohon maaf hari ini, Pak, terkadang milih dia duduk kedai bebineh kruang dalam jamak ketimbang salat maghrib. Ini bahasa Aceh dah gutem pilih angkut bak pining bak tengah belang gupuo kena daripada semayang. Ya, lebih memilih gotong royong dia, yang penting bak semayang, ada ngepak je, ada lampung bui dia je sidu. Begitu beratnya salat. Ya kan? Maka ini harus kita beritahu kepada lebih khusus yaitu pasien-pasien kita yang menderita kesakitan, ya, yaitu tentang tata cara beribadah. Enggak ada alasan untuk tidak melakukan salat. Di dalam kitab disebutkan baru gugur tuntutan salat hilang akal. Kepupung-pupung orang je lah yang perlebat semayang. Ya, oh orang sakit hari ini, oh ada rukhsah, ada keringanan. Ya, dia mengalami kesakitan yang berat untuk berwuduk berat. Ya, agama kita memberikan keringanan dalam melakukan salat.
Bahkan kan ada pendapat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, orang yang mengalami kesakitan, yang sukar tatkala dia berwudu, dia bisa menjamak salatnya apa? Ini ajarkan. Kita kasih tahu kepada pasien. Ya, walaupun pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh katanya. Ada pendapat yang kedua, yang difatwa oleh Imam Nawawi, boleh menjamak salat. Nggak boleh kasar, tapi itu beda jamak, kasar lah. Kasar nggak berlaku. Jamak aja, Pak. Kira-kira beda jamak dengan kasar. Berarti jamak ya bisa kita tarik salat zuhur, salat asar kepada zuhur, itu kan takdim namanya. Tapi kita takhir. Ya, sehingga kan tatkala bisa jamak, berarti waktu salat cuma tinggal tiga, ya kan? Kan dah ringan, Pak. Nah, Hanafi ahli Mongolia ya wudu. Tatkala masuk zuhur ntar lagi, tarik terus asar kepada zuhur jamak takdim. Palingan malam dalam. Kapan wudu lagi? Tak kala maghrib. Salat maghrib, tarik isya kepada maghrib. Subuh nggak bisa jamaah, dia nggak bisa kesar pun. Baca rakaat. Ya, jadi ada kemudahan-mudahan yang diberikan oleh agama. Kita mesti memberitahu kepada pasien-pasien mobil khususnya mereka yang awam tentang ilmu agama. Artinya jangan pernah meninggalkan salat. Ini ibadah yang besar. Ya, ibadah yang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, bil khusus kepada kita juga sendiri hari ini. Mohon maaf hari ini terkadang kita lagi sehat saja malas melakukan ibadah apa. Ya, bil khusus salat ya kan. Inilah penyakit kita. Penyakit manusia di akhir zaman kata pada Nabi, yaitu penyakit wahan. Apa itu wahan? Sudah terlalu nyaman, Bu. Kita selalu santai, nyaman dengan dunia, Bu. Sehingga mohon maaf saudara kita untuk lakukan salat wajib 5 kali berat, masih banyak yang bolong detik ini. Kita sudah terlalu nyaman, Pak, dengan dunia. Ya kan? Nah, sehingga ya ini yang terjadi. Hubbu dunia wa karahiyatul maut, itu wahan kata Nabi. Wa mal wahan, kata para sahabat kepada Rasul, apa itu penyakit wahan ya Rasul? Hubbud dunia. Kalian sudah terlalu nyaman dengan dunia sehingga untuk membaca Al-Qur'an 2 lembar setiap hari berat, untuk melakukan salat masih berat, untuk mendoakan saudara kalian di Palestina masih berat. Sudah terperosok ke dalam lubang wahan dan kalian sulit keluar daripadanya. Kita sudah terlalu santai. Ya kan, relax. Lebih-lebih posisi kita udah aman hari ini, Bu. Nah, ini salah satunya. Posisi hidrok apa, gobho mana urusan. Nah, ini yang terjadi di Palestina hari ini. Ya kan? Mayoritas kan negara di sekelilingnya Islam itu, Pak. Tapi kenapa mereka enggak berani? Ala posisi hidrok apa, gobho ini mana urusan. Ya, padahal Islam kal jasadil wahid. Islam ini seperti jasad yang satu. Tatkala satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh mereka akan sakit. Maka oleh karena demikian, enggak ada istilah dalam hidup kita ini pre-ibadah, Bu. Berat Pak Ustaz, emang berat. Hidup di dunia ini ujian, Bu. Ada yang namanya ujian enak dulu. Ujian enak, kan ujian namanya. Kalau enak itu istirahat. Dan kita mempunyai judul ujian masing-masing. Nggak usah banding kehidupan kita dengan orang lain. Si Fulan ada masalah sendiri, kita ada cobaan sendiri, Pak. Semua kita ada ujian ini. Ya, nggak ada yang baik-baik saja kita di sini. Punya judul ujian masing-masing, Bu. Tapi seberat apapun ujian kita, camkan dalam hati kita, setelah syahadah, ibadah pertama yang paling besar dan akan dihisab kelak kita, dipertanyakan oleh Allah, yaitu salat. Artinya apa? Jangan sedikit ada kesakitan, sedikit ada kesukaran karena sembahyang. Buat pesta di rumah, Bu, 5 hari nggak salat itu, buang ada pelaku ya. Ya kan, coba lihat hari ini, ada sedikit pulang saudara dari Medan, nggak ada sembahyang. Apa itu udah? Hah? Ya, mungkin ini ibu bapak sekalian, mungkin ini saja. Nggak sempat kita buka kitab pun, nggak apa-apa, nanti mungkin bisa lain kali. Ya, yang perlu kita perhatikan bahwa itulah ibadah. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah. Maka ibadah tersebut perlu kita lakukan, yaitu dengan ilmu. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di waktu ada yang bertanyakan, ibu, kami persilahkan. Pada jamaah mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, terutama pada staf-staf di ruang perawatan. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan mengenai tentang ibadah atau sholat orang sakit, maka proses tayamumnya atau hal yang lain. Ada? Awang anaknya. Ibu ya. Assalamualaikum. Orang yang sakit, orang tua yang udah pakai pampers dan mulai besarnya di pampers. Gimana cara sebelah?
Ya, maka salah satu bakti seorang anak katanya kepada orang tua, itulah dia mengurus orang tuanya tatkala sakit untuk beribadah. Dan bahkan dianjurkan kepada kita, kalaupun nggak ada yang mengurus, menyewa orang untuk mengurus orang tua kita. Ya. Kemudian seseorang yang sudah bertalazum dengan najis, nggak putus-putus lah. Ya. Kalau kayak pakai pampers itu masih mudah, yang dibersihkan oleh orang yang mengurusnya. Misalkan dia nggak samsul bol, nggak selalu keluar kencingnya ataupun najis yang lain nggak keluar selalu. Ada waktu yang berhenti. Ya, pada waktu tersebut dibersihkan, disucikan, disolatkan. Solat kaifahamkan. Solat nggak sanggup berdiri, duduk agama. Memberikan kemudahan. Nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup berbaring, terlentang. Nggak sanggup terlentang, isyarah saja dengan kelopak mata. Nggak sanggup kelopak mata, dengan mata saja. Mata pun nggak salat, dengan hati. Hati pun nggak sanggup, salatkan dia. Dah mati je. Nggak ada, anak boleh pegang. Nggak ada istilah gugur salat. Ya. Maka salah satu, ya betul nih, salah satu ngabdi seorang anak kepada orang tuanya, jangan cuma berani menghabiskan duit buat Singapura, ke Malaysia, ke Eropah, tetapi kenapa nggak berani menyewa seorang santri wabil khusus yang tahu macam mana untuk mewudukkan orang tua kita? Gaji 1 juta sebelian. Kenapa nggak ada? Hari ini sangat sayang orang-orang tua kita. Mereka mangkul kursi dari rumah ke masjid sanggup, Pak. Sampai masjid duduk. Apa berlaku kan? Bawa kursi dari rumah ke masjid. Betul dia kadu sembahyang. Itu dalam kitab disebutkan seandainya seseorang dia melakukan jamaah. Ya, dalam mazhab kita, dia mau melakukan jamaah. Tapi seandainya dia melakukan jamaah di masjid, ya, karena ikut imam, kan imamnya bisa jadi baca panjang ayat yang panjang, ya. Dia cuma sanggup berdiri di 2 rakaat, misalkan salat 4 rakaat, ya. 2 rakaat terakhir nggak sanggup lagi. Tapi seandainya dia salat di rumah, ya, dengan baca ayat sendiri, mungkin sampai 4 rakaat full sanggup berdiri. Mana ini yang diperbolehkan oleh agama? Ke masjid juga boleh. Tapi kalau mau cari yang afdal mana? Afdal di rumah aja. Afdal di rumah salat 4 rakaat full berdiri daripada berjamaah di masjid 2 rakaat cuma sanggup berdiri, 2 rakaat terakhir nggak sanggup lagi dia, karena dah tua, sehingga duduk. Kalau mau cari yang best, yang bagus mana? Salat di rumah aja, nggak usah ke masjid. Full berdiri. Kenapa? Berdiri rukun daripada salat. Tapi apa nggak boleh pergi ke masjid? Boleh, bukan nggak boleh. Ya, apabila kasus seperti itu. Ya. Sama kasusnya seperti kita salat sendiri di rumah. Seandainya kita siap baca Fatihah, kita baca surat lagi, itu nggak sanggup sampai 4 rakaat kita berdiri. Mungkin 2 rakaat saya sanggup berdiri, 2 rakaat terakhir kita mesti duduk. Seandainya kita salat baca Fatihah aja, sanggup berdiri full. Nggak baca ayat, sanggup 4 rakaat. Itu mana yang best? Bagusnya baca Fatihah aja, Pak. Baca Fatihah aja, nggak usah baca salat, tapi sanggup berdiri sampai 4 rakaat. Ngerti kan? Jelas kan? Nah, seandainya. Tapi seandainya kita mau baca ayat, boleh nggak? Boleh. Bukan sunnah ya? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau cari terbaik, ya kita kan pingin yang terbaik pasti ya kan? Nah, itu seandainya kita sakit. Ya, maka salah satu bakti orang tua, ya carilah kalau perlu, sewa orang. Jangan untuk obat-obat aja. Waktu dia bangun, dibangunkan ayah kita. Kan kebanyakan orang tua kayak gitu ya kan? Siap dari berdiri, waktu sujud, mau bangun nanti nggak sanggup lagi, Pak. Ya, kalau tersewa orang, siap siaga, nak. Boleh gede. Nah, ini kan jarang diperlakukan. Ya, padahal untuk kelangsungan ibadah gitu ya. Oh, seandainya seorang tadi yang sudah mulazamah dengan najis, ya salat saja kaifahamkan tuh kayak mana yang mungkin. Ya, tatkala masuk waktu baru diwudukan, kemudian salat. Kan ditempel itu kan, disumbat dia. Ya, pakai kapas lah sedikit, habis itu baru pakai pampers. Nah, setelah dibersihkan dulu, ya, disumbat dengan kapas, kemaluan kita kan. Kalau orang yang selalu urung menjem-jeminya bahasa Aceh kan, samsul baul itu selalu keluar kencing dia, nggak berhenti. Kayak gitu caranya. Dan wudunya itu mesti tatkala masuk waktu. Ya. Yang seperti itu Ibu, lebih kurang. Yang lain? Ada. Nyambung yang tadi Ustaz kan. Jadi kalau kayak kita pasien di rumah sakit ini kan kadang-kadang ada yang pakai kateter itu Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz ini ya, kesuciannya saat dia sholat di tempat tidur itu? Ya, itu terima kasih. Itu hampir sama kasusnya dengan orang yang memakai infus, ya kan? Karena kan kalau dalam pendapat yang kuat mazhab Imam Syafi'i, infus itu kan Pak berhubung ke darah, ya kan?
Ya, berhubung ke darah dalam mazhab Syafi'i kan darah najis. Cara sembahyang najis. Ya kan itu, kan seperti itu. Ya, maka kalau kasus seperti itu, kalau pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, itulah salat saja untuk menghormati waktu. Kaifamkan, jazamkan dalam hati, nanti siap kita sembuh, nanti kita ganti. Apa tujuannya menghormati waktu? Seandainya kita dipanggil oleh Allah, sudah memada dengan salat itu. Ya. Tapi seandainya kita mau bermazhab kepada mazhab yang lain, ada caranya. Nah, kalau nggak salah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab beliau darah itu nggak najis. Nah, jadi sah salat. Tapi perlu kita ketahui itu tata cara salatnya sesuai dengan mazhab beliau. Jangan ikuti itu aja tata sah syaratnya. Kita pakai Syafi'i itu nggak boleh. Jadi biar seragam. Oh, radih mendum belajar. Jadi tentang yang ada kantong itu mungkin seperti itu juga, ya. Karena nggak ada cara. Seandainya nggak ada cara lain itu, ya. Seandainya ada cara, kayak misalkan perban itu, kan bisa di mazhab kita, ya kan. Wudu aja dulu di mana tempat yang bisa kena air, di tempat yang nggak bisa kena air, di situ kita tayamum. Habis itu siap tayamum, lap lagi, baru lanjutkan yang tadi, kayak gitu caranya. Kalau dalam mazhab kita. Nah, seandainya pun kita nggak mau taklid kepada tata cara imam yang lain, ya ikuti pun mazhab Imam Syafi'i yang kuat boleh, tapi jazamkan dalam hati. Ya, nanti seandainya saya sembuh, saya ganti salat ini, ya kita catatlah. Nah, seandainya kita malas sebab berpindah-pindah mazhab. Nah, tapi seandainya kita banyak ilmu, ya berpindah aja, udah aman. Yang penting sesuai tata caranya. Ya, yang salat hanapri, ya itu yang intinya. Salat itu nggak pernah gugur tuntutannya selama nyawa masih di kandung badan dan selama akal masih ada dalam kepala kita. Ya. Okay. Ya. Salat menghormati waktu itu seperti apa? Lagi biasa saja juga. Mungkin Ya, salat menghormati waktu itu kayak salat biasa. Cuman kan niatkan dalam hati. Yang namanya niat kan tempat niat di hati. Ya, salat kayak biasa terus. Kenapa namanya menghormati waktu? Karena salat yang kita lakukan itu enggak lengkap syarat dan ketentuannya. Wudu enggak ada. Kan kekurangan itu. Fakit tahuren gitu, ya kan? Enggak ada wudu pun, Bu. Ataupun ada kita wudu enggak sempurna. Ada tempat-tempat mungkin dah ditutupi darah di situ. Ya, jadi makna hormati waktu itulah karena wajib salat kepada kita kapan? Kan tak kala masuk waktu. Yang menuhat, nah wajib yang luhur yang menuhat. Ana wajib, lo kenapa? Ana di hotel lah. Kala masuk waktu baru wajib. Artinya enggak ada waktu yang terlewatkan tanpa beribadah kita karena dalam waktu tersebut. Sehingga itu salah satu hikmah, Bu. Kenapa jumlah rakaat dalam sembahyang 17 rakaat, ya kan? Ingat 17 rakaat. Saya hitung 4, 8 15, ya 17 subuh, ya kan? Kenapa dalam kitab ini disebutkan kalau nggak salah kami? Karena ya normal manusia itu yang normal manusia tidak tidur, artinya normal manusia terjaga dalam sehari semalam itu 17 waktu, 17 saat. 17 waktu tanya yang jaga, lain tengut manusia normal ya. Nggak dihitung orang yang lembur nanti, Pak. Ya kan? Dari jam 6 ke jam 6, padahal nggak? 12 kan? Ya, habis itu dari jam 6 ya ke insya katanya normal manusia ini masih terjaga 3 jam sampai insya. 12 nama lain padahal. 15. Ya, sebelum subuh 2 rakaat itu. 2 rakaat itu 2 jam, sebelum itu 2 jam, pas 17. Itu hikmah 17 rakaat sehingga waktu terjaga manusia yang manusia normal yang nggak lembur 17 saat, Bu, kita terjaga hanya tengut. Artinya apa? Itulah setiap jam-jam itu ditutupi oleh salat. Maka jangan ada waktu salat yang terlewatkan begitu saja tanpa kita beribadah. Oh, kita nggak sanggup karena menunaikan syarat rukunnya kita dalam keadaan sakit. Hormati waktu. Ya, maka nggak ada istilah yang salat pri. Orang naik pesawat, kayak mana salat? Kan kayak gitu juga kan? Yang nggak bisa memprediksikan rutenya, bisa jadi rutenya ini terlewatkan salat nanti. Kan hormati waktu. Seandainya 20 orang ada dalam pesawat wudu semua itu jatuh pesawat itu. Mu temom, 4 temom dalam pesawat itu. Sangat higienis itu. Pakai AC lagi di kaca kan ana ya. Pada temom. Kecuali ada babe kero. Oh, nyapi di pramugari deh. Ya kan? Ya putus pesawat kau. Ya ada itu, Pak. Kayak mana jadi? Ya, itulah hormati waktu. Nanti sampai ke sana ya ganti. Nah, itu caranya. Nah, mungkin kayak gitu Ibu Bapak sekalian.
Silakan. Mungkin ada satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperjelas pertanyaan dari Dr. Doni. Maaf Ustaz, kebetulan kita di sini semua orang rumah sakit, jadi saya berbicara agak vulgar. Ya, aman. Jadi kalau kita pasang kateter, yaitu selang kencing, jadi di ujung kemaluan kita itu kan ada selang sekitar 1 jengkal keluar, dan kita yakini bahwa memang di dalam itu akan ada cairan urin, cairan kencing, dan kita tahu itu najis. Mungkin penjelasan Ustadz tadi terhadap dokter ini bahwa infus itu berhubungan dengan darah, dan mungkin dalam darah itu berada di dalam tubuh. Kalau ini memang di dalam selang itu ada kencingnya. Jadi bagaimana tadi tentang Bu Ai yang kalau pakai pampers mungkin bisa dibersihkan. Kalau ini kita mungkin kateter luarnya bisa kita bersihkan, tapi di dalam selang itu kan memang ada urin. Jadi bagaimana ini untuk ibadahnya? Sebenarnya sekilas apa beda dengan yang darah tadi? Karena sesuatu betul darah kan di dalam, tetapi karena sudah tersambung keluar, kan tersambung dia keluar. Yang intinya gini aja, sesuatu emang yang masih bisa misalkan diputuskan sebentar itu untuk salat, seandainya masih ada cara dan nggak memuskilkan, nggak memberatkan, ya itu wajib diputusin itu. Nah, mesti dilakukan. Seandainya ada cara, tapi seandainya berat itu kan kayak impuls, masa waktu salat buka dulu, nanti pasang lagi, kapan sembuhnya? Maunya sembuh seminggu udah nggak jadi. Begitu juga yang tadi, mungkin kami nggak terlalu tahu kayak mana detailnya itu. Ya, seandainya masih ada cara untuk dicabut sebentar, berarti dicabut. Seandainya dapat memudaratkan pasien, jangan. Nah, itulah salat kayak mana yang mungkin terus. Karena detailnya kayak mana bentuk itu kami kurang tahu, maka nggak bisa kami jelaskan. Karena yang kayak impuls yang saya tahu, ya kan? Ya, karena sebagai pendapat ulama kita kayak gitu katanya. Ya, tapi ada pendapat ulama itulah kayak yang lain tadi, darah itu nggak termasuk najis katanya. Ya, berarti salat itu ya nggak usah diganti. Tapi kalau pendapat yang kuat mazhab Syafi'i kita termasuk najis. Ya, karena udah keluar itu, kan udah berhubung sama kita. Ya kan? Udah tertanggung lah. Ya. Seperti katanya anak kecil yang kita lagi sholat pun, ya dia ada najis, itu narik aja, narik baju kita itu katanya udah nanggung kita najis tersebut. Makanya hati-hati sholat anak-anak kecil itu. Yang belum dikhitan wabil khusus. Ya, ada beberapa ulama kata ditarik aja baju itu kita udah nanggung. Lebih-lebih dipijak kaki dia, dipijak kaki kita sama dia. Lagi kita sholat kan sering anak-anak. Ya, yang belum dikhitan. Dan anak laki-laki terkhusus, anak perempuan nggak apa-apa. Ya, maka hati-hati. Jadi yang detailnya tadi, seandainya hal tersebut nggak terjadi kesukaran untuk diputuskan sebentar untuk salat, nggak memberatkan pasien, itu lakukan. Tapi seandainya tambah lagi kemuskilan kayak tadi, ya, caranya macam manapun nanti kami mungkin kurang tahu detailnya, ya, itulah salat kayak fahamkan aja, kayak gitu aja singkatnya. Intinya agama nggak memberatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak memberatkan, ya sesuai dengan kemampuan kita. Oh nggak betul-betul sukar kadang, karena yang tahu kesukaran itu kan diri si pasien, seberapa beratnya sakit dia sendiri. Oh dia mau berbohong dengan Allah, ya dia sendiri yang nanggung nanti. Kita kan cuma lihat zahiriahnya saja, oh dia berat sakit. Padahal dia sanggup kadang, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi itu untuk jaga-jaga ya dalam kita beribadah. Yang intinya sarankan beritahu kepada orang-orang yang sakit wabil khusus. Ya. Sakit itu merupakan penyebab untuk diampunkan dosa oleh Allah, maka jangan tambahkan dosa yang baru. Begitu aja ya. Begitu aja. Oh, satu lagi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ayo. Langsung aja nih. Saya sedikit menambahkan nih tentang juga masalah kateter. Ya, boleh. Ini terkadang kan kita ada juga yang masalah tentang yang nggak pasang kateter, Bos. Kadang-kadang ada yang sebagai orang laki itu yang kencingnya itu tadi kan yang selalu tidak normal. Dalam waktu dia pertama-tama. Itulah keluar terus. Samsul bol tadi ya. Menyukur berarti Merah. Jadi kadang-kadang waktu mau sholat, padahal dia bersihkan. Contohnya dia waktu mau sholat, asik keluarnya kasih. Itu bagaimana caranya untuk mengatasi dan apa hukumnya? Itulah caranya. Itu orang samsul bol sama juga. Tatkala dia sudah masuk waktu, dah nih masuk sholat, udah azan. Nah, dia baru bersihkan dirinya dulu, dibersihkan seluruh najis yang ada pada dirinya, kemudian ambil kapas, sumbatkan. Ya, sumbatkan ujung kemaluannya, kemudian baru pakai pengaman lagi, pampers kayak apa terserah itu. Ya, kenapa mesti disumpal? Supaya dia tidak
tidak menyebar nanti. Tidak menyebar najisnya. Tatkala masih ada di tempat itu, karena udah disumpal itu dimaafkan. Kenapa ya? Kondisinya seperti itu, kan nggak pingin pun dia seperti itu. Nah, ada yang modelnya kan tidak disumpal, tetapi diikat pakai karet. Diikat apa nih? Pakai plastik, kayak tampung. siapa yang lebih akurat itu? Tapi kalau tampung kayaknya udah menyebar itu, dihitung menyebar. Karena kan sebagian pendapat ulama katanya kita nggak wajib membuka apa itu pintu kasyafah itu. Kan ada imam Maulana kita. Hana wajib tak gege kena. Nah, itu karena masih dihitung batin. Tapi kalau udah ke kantong kan udah keluar itu dia namanya. Nah, bisa. Maka yang sudah kita Ada yang contoh kemana-mana mungkin sebelum nggak bisa dipasang plastiknya jadi kalau ada boleh seperti itu, tetapi duluan disumbat. Nah, disumbat dulu, siap tuh baru pasang helm, mengambil pelung lain. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.